Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Talia Dwi Puspitayu dengan NIM 1S1240019. Pada video kali ini saya akan mengerjakan salah satu tugas dari mata kuliah struktur data, yang mana pada tugas ini kita diarahkan untuk mengubah output dari salah satu contoh implementasi antrian ini, yang mana pada implementasi ini dia akan menghasilkan output yang ada nilai nonnya. Nah, di sini kita diarahkan untuk menampilkan output ini tanpa ada nilai nonnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh implementasi antrian array, yang mana dia ini array sirkular. Tuh. Oke, jadi langsung saja kita masuk pada kodenya. Sebelumnya di sini kita sudah melakukan pengkodean, yang mana outputnya itu dia akan menghasilkan nilai non pada array yang datanya belum ada. Karena di sini default capacity dari array-nya itu 5, sementara di sini datanya kita cuma masukkan 3, maka sisanya dia akan bernilai non. Karena dari awal juga kita buat array-nya itu kita kasih nilainya non. Gitu. Nah, di sini kita akan mengubah output ini agar tidak menghasilkan nilai non. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengubah ini. Yang pertama, kita bisa buat metode baru. Contohnya seperti metode display atau metode untuk menampilkan datanya, yang mana kita hanya menampilkan data antrian yang benar-benar ada pada array tersebut. Kita tidak menampilkan data yang nilainya non. Tapi di sini saya akan menggunakan cara yaitu saya rubah saja pada bagian metode str-nya. Jadi langsung saja di sini saya akan kita matikan dulu ya, agak cukup mengganggu. Nah, di sini saya akan membuat sebuah list yang baru. Hasil. Nah, dia ini kita kasih kosong. Kemudian di sini karena dia salah satu contoh penggunaan array sirkular. Nah, seperti ini. Dia ada satu variabel sebagai penanda indeks atau data saat ini yang akan terus bergeser ke sebelah kanan. Nah, pada kode ini dia itu ada pada cell front. Jadi kita kasih saja apa ya namanya? Kita kasih sama saja F sama dengan cell front untuk sebagai penunjuk data yang paling atau data yang saat ini berada di depan. Nah, untuk menampilkannya kita lakukan dulu perulangan in range self sebanyak jumlah antrian yang benar-benar ada pada array tersebut, self size-nya. Kemudian pada perulangan pertama ini kita lakukan penambahan data ke array atau list baru yang saya buat. Jadi kita pindahkan dari list lama, kita pindahkan ke list yang baru. Kita open str self data indeks ke F. Nah, nilai F ini nantinya akan terus bertambah F plus 1. Modulus dan self data. Nah, nanti di sini kita return-nya itu ke ini. Kemudian kita tambahkan spasi. Baru kita joinkan hasilnya. Kemudian kita tutup. Nah, jadi untuk penjelasan kodenya ini di sini kita membuat list baru, yang mana di sini listnya kita kasih nama hasil. Terus kita buat lagi variabel penunjuk posisi data saat ini. Jadi apabila sekarang kita masih berada pada indeks ke 0, yaitu data pertama, maka F-nya itu pertama masih ada di sini. Kemudian di sini kan indeksnya mulai dari I.
Tunggu sebentar. Nah, oke, kita lanjut. Maaf sebelumnya ada sedikit urusan. Di sini kita sudah selesai melakukan perubahan kode, yang mana di sini kita mengharapkan agar tampilannya hanya menampilkan data yang benar-benar ada pada antrian tersebut. Jadi langsung saja coba kita jalankan kodenya. Nah, bisa dilihat di sini sebelumnya kita hanya memasukkan data Dipa, Fadila, dan Aulia. Jadi di sini kita hanya menghasilkan output Dipa, Fadila, dan Aulia. Kemudian saat kita lakukan deki, yang mana di sini kita menghapus data indeks pertama, sekarang outputnya berubah hanya menjadi Fadila dan Aulia karena Dipa sudah dihapus dari antrian tersebut. Nah, untuk penjelasan kodenya, di sini kita membuat list baru, yang mana listnya ini kita kasih nama hasil. Dia berupa list kosong. Kemudian di sini kita buat penanda untuk indeks array saat ini, yang mana kita namakan dia menjadi F. Dia itu contohnya di sini. Nah, ini dia ada untuk menunjukkan indeks saat ini. Dia itu mengambil dari cell front. Jadi data saat ini berada pada cell front. Nah, kemudian di sini kita membuat perulangan, yang mana perulangan ini kita akan mengambil data pada array sebelumnya yang kita akan salin atau kita masukkan, kita tambahkan ke array baru saat ini, yaitu array hasil. Nah, kita lakukan perulangan sebanyak antrian yang ada, yaitu self size. Jadi di sini antriannya cuma 3 di Fadila dan Aulia, maka di sini perulangannya hanya 3. Kemudian self data pada indeks ke F, yaitu indeks saat ini paling depan, cell front, itu akan kita tambahkan pada list kosong ini. Jadi pada indeks pertama saat ini kan cell front ini berada pada Dipa. Nah, maka data Dipa itu akan ditambahkan pada array hasil atau list hasil ini. Kemudian nilai F-nya di sini akan kita tambah 1. Jadi sekarang F-nya tadi yang indeks ke 0 akan berubah menjadi indeks 1. Kemudian di sini kita gunakan modulus len self data, yang mana dia ini contoh implementasi array sirkular, yang mana dia akan apabila indeks saat ini sudah melebihi banyak data, dia akan mulai pada indeks 0 lagi. Jadi misalnya datanya hanya 3. Kemudian di sini kita mau menambahkan data lagi pada indeks ketiga. Itu kan jadinya nanti di sini F tambah 1 itu 3 tambah 1 4, sementara datanya hanya 3. Maka di situ 4 modulus 3 dia akan pindah ke indeks pertama, indeks 1. Tuh. Jadi misalnya di sini sudah terisi semua. Kemudian kita mau menambahkan di sini, sementara untuk default capacity-nya ini hanya 3, tapi kita mau tambahkan satu data lagi di sini. Maka saat kita lakukan modulus, yaitu di sini indeks 3 iya. 3 tambah 1 modulus 3, yaitu banyak datanya sebanyak n, maka dia akan pindah ke indeks ke 1. Maaf, saya ralat sedikit tadi ada salah hitung indeks. Jadi apabila default capacity-nya hanya 3, maka di sini kan sampai indeks kedua saja. Jadi apabila kita mau tambahkan pada indeks ketiga, di sini nilainya nilai F-nya kan 2. F tambah 1 jadi 3, terus mau tambahkan di F tambah 1 sama dengan 3, kemudian banyak datanya itu 3, maka data berikutnya akan berada pada indeks ke 0, karena di sini F tambah 1 3, default capacity-nya juga 3 modulus 3 hasilnya itu 0, maka data berikutnya akan disimpan pada indeks ke 0. Gitu. Ini dia contoh implementasi array sekular. Makanya kita di sini tetap pakai modulus banyak data. Nah, terakhir di sini untuk menampilkan hasilnya benar-benar data yang ada pada antrian saja, di sini kita panggil kembali array baru yang kita buat tadi, yaitu array hasil. Sini, join hasil. Jadi di sini bisa dilihat outputnya kita sudah berhasil menghilangkan non pada outputnya, dan kita hanya menampilkan data yang benar-benar ada pada antrian. Oke, mungkin cukup sekian saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas video berikutnya.